Kemegahan piramida ini dibangun di atas tetesan darah dan air mata. Dia bukan sekadar raja. Dia menganggap dirinya Tuhan, namun hatinya buta. Di tanah Mesir yang subur, mengalirlah sungai Nil yang memberi kehidupan. Namun, di balik kemegahan piramida dan emas yang berkilauan, tersembunyi kegelapan yang pekat. Sebuah negeri yang diperintah oleh satu orang, yang kesombongannya menembus langit. Tidakkah kalian lihat? Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Wahai rakyatku, apakah aku bukan pemilik Mesir ini? Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Firaun, nama yang disebut 74 kali dalam Al-Quran sebagai peringatan. Dia bukan sekadar raja, dia menganggap dirinya Tuhan. Dia memiliki segalanya, harta, kekuasaan, dan tentara, namun hatinya buta. Paduka, tafsirnya buruk. Akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Tapi bahkan Tuhan palsu ini pun bisa merasa takut. Firaun bermimpi. Api besar datang dari Baitul Maqdis, membakar Mesir dan kerajaannya, namun tidak menyentuh Bani Israel. Para peramal memberinya kabar buruk, akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Geledah setiap sudut. Jangan biarkan satu bayi pun hidup. Bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir tahun ini. Jangan sisakan satu pun. Demi mempertahankan tahtanya, Firaun memerintahkan pembantaian. Ribuan bayi tak berdosa dibunuh. Tapi Firaun lupa, dia bisa melawan manusia, tapi dia tidak bisa melawan takdir Allah. Wahai anakku, Ibu titipkan kau pada Sang Pencipta. Pergilah dalam penjagaannya. Arus air membawanya pergi, namun maut pun tunduk pada perintah Tuhannya. Dia terjaga dalam perlindungannya. Penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kau membunuhnya. Mungkin ia akan berguna bagi kita. Namun, rencana Allah lebih hebat dari makar Firaun. Di saat ribuan bayi dibunuh, satu bayi justru dihanyutkan ke sungai. Dan ditakdirkan tumbuh tepat di pangkuan musuhnya sendiri. Musa tumbuh sebagai pangeran di istana Firaun, hingga takdir membawanya pergi. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Ya Musa. Musa tumbuh di istana, namun takdir membuatnya lari meninggalkan Mesir sebagai buronan. Bertahun-tahun ia hidup di pengasingan Madian sebagai penggembala. Hingga suatu malam di lembah suci tua, cahaya ilahi memanggilnya. Allah memerintahkannya, pergilah kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dua utusan kebenaran melangkah maju, membawa cahaya yang akan meruntuhkan kesombongan sang Tuhan palsu. Musa, bukankah kami yang mengasuhmu di sini? Dan kini kau datang membawa ancaman? Waktu berlalu, bayi yang hanyut di sungai itu kini kembali, bukan sebagai pangeran, tapi sebagai utusan Tuhan semesta alam. Musa berdiri tegak di hadapan ayah angkatnya, membawa pesan yang akan mengguncang singgasana Mesir. Bukankah kami mengasuhmu sejak kecil? Bertahun-tahun bersamaku. Dan kini kau membawa agama baru? Itu karena kau memperbudak Bani Israel. Aku datang dari Tuhanmu. Lepaskanlah Bani Israel bersamaku. Dialog itu memanas. Firaun bertanya dengan sombong, siapakah Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab dengan lantang, Tuhan pencipta langit dan bumi. Jawaban yang membuat Firaun murka karena meruntuhkan ketuhanannya. Jika kau menyembah Tuhan selain aku, akan kumasukkan kau ke dalam penjara. Apakah kau akan tetap melakukannya? Walau aku datangkan kepadamu bukti yang nyata. Maka datangkanlah bukti itu. Jika kau memang termasuk orang yang benar.
Dan tongkat itu berubah menjadi ular yang nyata, bukan ilusi, bukan sihir mata. Ia bergerak, mendesis, dan menelan ketakutan mereka. Firaun yang sombong itu pun gemetar di atas tahta. Ini adalah peringatan pertama. Kumpulkan semua penyihir terhebat. Hancurkan sihir Musa di depan seluruh rakyat Mesir hari ini. Apakah kami akan mendapat upah yang besar jika kami berhasil menang? Ya, dan sesungguhnya kalian akan menjadi orang-orang yang dekat denganku. Hari perhiasan telah tiba. Firaun mengumpulkan penyihir terhebat dari seluruh negeri untuk mempermalukan Musa. Mereka melemparkan tali-tali itu dengan sombong, menyihir mata ribuan manusia dengan kepalsuan. Jangan takut. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Lancang! Kalian beriman kepadanya sebelum aku beri izin. Akan kupotong tangan dan kaki kalian secara silang. Firaun menolak kebenaran, bahkan setelah melihat mukjizat, maka Allah mengirimkan tentara-tentaranya yang tak terlihat. Peringatan pertama, darah. Darah, lihatlah. Air ini telah berubah menjadi darah. Ikannya membusuk, dan airnya tak lagi bisa diminum. Ini adalah kutukan Tuhan Musa. Musa, berdoalah pada Tuhanmu agar azab ini diangkat. Kami berjanji akan beriman dan melepaskan kaummu. Mereka berjanji akan beriman jika azab hilang, tapi mereka ingkar. Maka datanglah kata, lalu kutu, lalu belalang. Kegelapan menyelimuti Mesir. Musa, berdoalah pada Tuhanmu agar azab ini diangkat. Kami berjanji akan beriman dan melepaskan kaummu. Musa mengangkat tangannya dan badai pun mereda. Namun hati Firaun tetap keras membatu, tak tergoyahkan oleh kebesaran Tuhan. Dalam keheningan malam yang pekat, ribuan manusia melangkah dalam bayang-bayang, meninggalkan perbudakan menuju janji yang suci. Setelah azab reda, Firaun tetap ingkar. Maka turunlah perintah Allah kepada Musa. Pergilah bersama hamba-hambaku di malam hari. Saat Mesir tertidur lelap, ribuan Bani Israel menyelinap keluar, meninggalkan perbudakan menuju kebebasan. Pagi hari tiba, dan Firaun mendapati kotanya kosong. Kesombongannya terluka parah. Ia berteriak, "Mereka hanyalah sekelompok kecil yang membuat kita marah." Ia kerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar. Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan laut pun terbelah. Tiap-tiap belahan air berdiri tegak seperti gunung yang besar. Jalan keselamatan terbuka bagi orang yang beriman. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan Bani Israel. Laut kembali tenang, menyimpan ribuan tentara di dasar gelapnya. Namun, ada satu jasad yang ditolak oleh laut. Atas perintah Allah, gelombang memuntahkan tubuh Firaun ke tepian. Bukan untuk dimuliakan, tapi untuk dihinakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami.